1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini dibilang kalau tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di situ di saksiku itu kataku diawali dengan K huruf kapital yang berarti mengarah ke Tuhan. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan bukan sekedar percaya, tetapi beriman. Beriman sama Tuhan akan dikasih kuasa, akan dikasih kekuatan, akan dikasih Roh Kudus untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kenapa Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kenapa nggak pakai Bekasi, Depok, Cibubur? Kenapa harus Yerusalem? Apakah kita harus bersaksi sampai Yerusalem? Bukan, kejauhan. Ya. Kenapa Yerusalem? Karena 12 murid Yesus itu tinggal di Yerusalem, dan mereka menyebarkan Injilnya Tuhan itu di tempat mereka tinggal pertama kali di mana, yaitu di Yerusalem. Dan ketika mereka sudah memberitakan Injil di tanah mungkin kelahirannya ya, mereka menyebar ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem ini berarti ketika yang tadi udah punya skripsi ini ya, itu reverse dengan lingkungan yang paling dekat dengan kita, which is itu adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang kita temui setiap hari. Bangun pagi langsung berinteraksi dengan keluarga, ya kan? Lalu setelah itu di seluruh Yudea. Yudea ini naik level lagi, yaitu di lingkungan pertemanan dan saudara-saudara kita. Lalu ada Samaria. Samaria ini adalah sebuah sebuah tempat yang isinya itu campuran orang Yahudi. Jadi kayak di sini kita simpulkan kalau Samaria itu dijadikan mereka di luar sana yang mungkin belum kenal atau bahkan belum percaya sama Tuhan. Lalu ada sampai ke ujung bumi. Kita tahu kalau bumi itu bulat, atau ada di sini yang percaya bumi itu datar? Joe, ini disidak, sesat. Ya, kita tahu kalau bumi itu sejauh ini yang sudah terbukti adalah bulat. Ya, jadi yang namanya ujung bumi itu nggak akan ketemu. Mau kalian puterin itu bumi 1000 kali, nggak akan ketemu. Cobain aja kalau ada duitnya, ya kan? Berarti sampai ke ujung bumi itu artinya, karena it refers to unlimited. Berarti kalian harus bersaksi, menjadi saksinya Tuhan every time, everywhere, and for everyone. Kenapa every time? Karena sampai ke ujung bumi, kalian gak akan ketemu itu ujung bumi sampai kapanpun. Gak ada yang gak ada gitu. Mau kalian cari 1000 tahun, gak akan ketemu. Jadi kalian itu artinya adalah harus menjadi saksi sampai kalian ketemu tuh ujung bumi. Kalau ketemu, terus pokoknya kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, kalian harus menjadi saksi. Dan aku mau nekenin satu poin yang ini mungkin beberapa orang yang dengerin tentang saksi gitu sering salah paham. Kalau menjadi saksi itu harus berbicara tentang Tuhan Yesus di hadapan orang. Being the witness of God is not just about talking about Jesus in front. Jadi saksinya Tuhan bukan cuman bicara di depan orang, tapi menjadi saksinya Tuhan itu juga dilihat dari bagaimana cara hidup kita mencerminkan Kristus. Dan menjadi saksinya Kristus itu enggak mudah. Kenapa?
Karena di sini aku mengkategorikan dua tantangan. Tantangan yang pertama itu internal dan eksternal, internal dan juga eksternal. Tantangan internal berada dari diri kita sendiri. Tantangan internal itu ketika kita ada rasa takut, ada rasa malu ketika kita menjadi saksinya Kristus. Banyak dari kita, bahkan aku sendiri, sebelum aku berani berbicara di depan sini, mungkin Kotian dan yang lain lihat betapa groginya, betapa takutnya. Itu adalah tantangannya. Menjadi saksinya Kristus, itu ada rasa takut, rasa mungkin malu. Seperti itulah, itu datang dari diri kita sendiri. Nah, cara mengatasinya adalah ya dengan keberanian. Di sini, coba next slide. Next slide lagi. Ya. Nelson Mandela berkata, "Courage is not the absence of fear, out the triumph over it." Keberanian itu bukan dilihat dari tidak adanya rasa takut, tapi keberanian itu adalah bagaimana cara kamu menang melawan rasa takut itu. Karena rasa takut itu normal, itu adalah perasaan manusiawi. Ketika aku grogi untuk berbicara di depan sini, cuman satu yang aku lakukan dari pagi, dari berada di tempat ini, which is dari ibadah teens jam 1, aku selalu berdoa, minta gitu ke Tuhan. Kalau Tuhan berikan aku kekuatan yang baru, Tuhan penuhi aku Roh Kudus, karena aku percaya bukan mulutku yang berbicara, tapi Roh Kudus. Itu cara aku mengatasi rasa takut itu. Nah, itu yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Ketika kita menjadi saksinya Kristus, ketika kita menyebarkan Injilnya Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita berikan. Dicemooh temen, kayak, ih lu sok suci banget bro, buset hidup lu aja kayak gini, ngomong begitu. Itu tantangan eksternal. Terus kita belajar dari Paulus. Coba ke slide yang sebelumnya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita belajar, amin. Kita belajar dari Paulus. Paulus berulang kali mendapatkan tantangan karena dia menjadi saksinya Tuhan. Ada kalau aku lupa, tapi di Korintus, Paulus dipenjara karena dia menyebarkan firman-Nya Tuhan. Tetapi justru karena dia di penjara itu, Injil yang dia sebarkan semakin tersebar. Dan setelah dia mendapatkan banyaknya cobaan itu, dia tidak memutuskan untuk menyerah, tapi dia memutuskan untuk terus menyembah Tuhan. Dan kita belajar dari Paulus. Ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan yang kita dapat ketika kita bersaksi, ya kita harus melawan itu. Karena apa? Karena orang-orang yang memberikan kita tantangan tidak mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Terus, bagaimana sih caranya bersaksi yang berkenan? Bagaimana sih caranya kita menjadi saksinya Tuhan? Satu poin yang paling penting kalau kita mau jadi saksinya Tuhan adalah kita harus kenal sama Tuhan itu sendiri. Kita harus dekat, kita harus beriman sama Tuhan itu sendiri. Beriman beda sama percaya. Iman itu adalah level tertinggi dari percaya. Beriman
itu the next level of trust. Kalian cuma bisa beriman kepada Tuhan. Kalian gak bisa beriman kepada satu manusia pun. Aku gak akan bisa beriman kepada Alkitab. Aku tidak akan beriman kepada Kotian. Kenapa? Karena emang Kotian mau mengorbankan nyawanya demi aku? Mau. Tuh. Gak mau. Apa aku mau beriman kepada Alkitab? Alkitab itu benda mati. Realistis saja, Alkitab itu benda mati. Tapi aku beriman kepada siapa yang membuat Alkitab itu ada. Aku hanya beriman kepada satu nama. Nama yang besar, nama yang berkuasa, nama yang mau mengorbankan nyawanya, meneteskan darahnya di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Kita bukan cuma orang yang percaya, tapi kita manusia. Mau itu percaya atau tidak, ya. Karena balik lagi kalau kita jadi saksi di pengadilan, kita nggak akan bisa dipanggil untuk jadi saksi kalau kita aja nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Mau ngomong apa? Ditanya sama pengacaranya, kamu lihat apa? Kan kelihatannya aneh, gak masuk akal, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, hidup harus mencerminkan Kristus. Ketika kita beriman, secara otomatis hidup kita pasti mencerminkan Kristus. Balik lagi yang udah aku bilang, bersaksi bukan cuma sekedar ngomong di depan orang. Karena ngomong di depan kayak gini gampang. Nyiapin materi sekarang ada ChatGPT, ya kan? Nyiapin PPT ada Canva. Semua itu gampang. Presentasi di sekolah juga tiap hari, kurikulum merdeka udah jadi keseharian, ya kan? Belajar ngomong di sini, tinggal belajar public speaking, udah gampang. Tapi yang susah itu bagaimana background dari kalian ada di sini itu adalah mencerminkan Kristus. Itu yang pertama. Hidup yang mencerminkan Kristus itu seperti kalau kita ingat ya, arti Pentakosta ketiga, yang ketiga atau keempat. Di situ aku ingat kalau ada yang bilang anak muda tidak berkompromi terhadap dosa dan akan memenangkan jiwa. Menjadi saksinya Kristus itu hidupnya tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Kayak yang tadi pas sudah dibilang sama Cimelani pas free message, hidup kalian, hati kalian gak boleh suam-suam kuku. Berkompromi terhadap dosa itu apa sih? Kayak yang tadi udah dicontohin. Aku ngerokok sekali aja gak apa-apa kali, nyobain aja. FOMO gitu ya kan. Sekali doang kan gak ketagihan, cuman sekali nih, gak apa-apa kali, nyobain doang. Kalau kalian kayak gitu, itu namanya kalian masih berkompromi terhadap dosa. Hitung-hitungan kayak sekali doang, elah gak ngaruh, tinggal minta maaf kan gampang. Tapi itu tidak mencerminkan Kristus. Karena Kristus, hidup kalian itu, yaitu tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Dan kalian akan digunakan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ingat, itu apa tadi? Arti Pentakosta ketiga. Terus yang kedua, hidup kalian harus mengandalkan Roh Kudus. Kita ini nggak ada apa-apanya, kekuatan kita itu cuman kayak biji sesawi, ya. Tapi karena adanya Roh Kudus, dari yang sekecil biji sesawi itu kita bisa jadi pohon yang sangat-sangat besar. Itu ketika kalian mengandalkan Roh Kudus, ya. Kalau aku nggak mengandalkan Roh Kudus, nggak akan aku berani ngomong di sini. Itu yang berdua. Dan tiga, bersaksi dengan kasih.
Bersaksi dengan kasih itu gimana deskripsinya ya? Aku menyampaikan, mencontohkan, membuktikan kemuliaannya Kristus itu dengan tujuan untuk kebaikan kita semua. Ya kasih lah, tahu lah ya kasih kan. Ya udah nggak usah di ini kan bukan sekolah minggu. Nah, menjadi saksi. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Ya satu, harus beriman. Cari Tuhan Yesus dulu. Kan harus kenal, bukan cuma di permukaan, tapi gali sampai ke dasarnya. Jangan cuma berenang di permukaan, terus selamin, cari tahu tentang Tuhan Yesus, cari. Bahkan kalau udah sampai dasar, gali lagi. Kan dasar laut itu pasir. Gali terus, gali sedalam-dalamnya sampai di bumi kalau perlu, atau kalau perlu tembus lagi. Mulai dari hal kecil seperti bercerita tentang kisah pribadi. Jadi bersaksi itu bukan melulu secara teori ya, tapi kalian sharing gitu tentang apa yang kalian alamin ketika kalian mengalami Roh Kudus. Karena ya kayak udah aku bilang tadi, karena seseorang nggak bisa jadi saksi yang benar kalau dia sendiri belum merasakan, melihat, mengalami, atau bahkan menyadari kebaikan dan kuasa Tuhan itu sendiri. Ya kan? Coba next slide. Oke, pas banget. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Di situ aku udah highlight Kristus dan iman dalam Anak Allah. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap individu kita, setiap kita yang ada di sini, aku percaya kekuatannya berasal dari Roh Kudus. Karena kalau kalian gak ada Roh Kudus, ya susah, nggak akan damai hidupnya, pasti berat. Percaya aku, pasti berat. Aku pernah berada di titik yang benar-benar gak percaya sama Tuhan, mencela Tuhan. Aku pernah berada di titik yang iyalah, paling cuma gimmick doang Tuhan itu. Aku pernah ada di titik itu. Dan itu benar-benar susah, berat seberat-beratnya. Tapi ketika aku memutuskan untuk mencari tahu siapa itu Tuhan, inilah aku yang ada di depan. Begitu. Terus baik lagi aku main nekenin sekali lagi, kalau bersaksi itu adalah kewajiban kita semua yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya. Secara historik tercatat di dalam buku sejarah, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Masa sih kita gak mau share kebaikannya untuk orang lain? Sombong, egois dong. Bagi-bagilah kebaikannya, ya kan? Share gitu. Aku mau nekenin sekali lagi, kalau jadi saksinya Tuhan itu bukan selalu berdiri di atas panggung, di atas mimbar, ngomong di depan orang. Karena menjadi saksinya itu juga dilihat dari bagaimana cara kita hidup. Ini aku tekenin sekali lagi ya. Tadi udah aku jelasin, tapi aku mau tekenin sekali lagi biar lebih jelas. Dan menjadi saksi Kristus bukan cuma di depan orang. Ketika kalian di rumah sendiri, hiduplah mencerminkan Kristus. Jangan cuma ketika ada mama kalian rajin, ketika ada papa kalian gak males. Jangan. Ya dimanapun dan kapanpun kalian harus hidup mencerminkan Kristus.
Gitu. Terus terakhir nih kayaknya. Yang kayak aku udah bilang tadi di, coba back slide ke ayat yang pertama. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kayak yang tadi udah bilang, Yudea adalah keluarga. Yudea ada keluarga lagi. Yerusalem adalah keluarga. Yudea adalah teman dan saudara. Samaria adalah mereka yang belum percaya dan bahkan kenal Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi artinya kapanpun dan dimanapun. Jangan salah paham. Misal kita menjadi saksinya Kristus di keluarga kita, tapi hati keluarga kita belum kebuka nih, atau let's say kotornya kita gagal dalam menjadi saksi di keluarga, belum berhasil, bukan gagal ya, belum berhasil menjadi saksinya. Itu nggak bisa jadi alasan kita untuk nggak menjadi saksi di teman-teman juga. Bukan tanya kapan mereka bisa bertobat, kenal Tuhan lebih lagi setelah kita bersaksi, tapi apa yang kita berikan ini didasari keyakinan iman. Ya, karena yang paling penting kita ini nggak butuh mimbar atau panggung, kita nggak butuh ini semua untuk memberitakan Injil setiap hari di hidup kita. Tapi hidup kita sehari-hari itu adalah mimbar kita untuk memberitakan Injil. Ya, mimbar itu sendiri adalah cara hidup kita. Bagaimana kita mempresentasikan Tuhan Yesus, mencerminkan Kristus, gitu. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita menjadi saksi di keluarga dan nggak mempan, bukan berarti itu menjadi batu sandungan untuk menjadi saksi di teman, di pertemanan, di tengah orang-orang yang mungkin belum percaya. Dan ketika kita menjadi saksi, dikasih tantangan, bukan berarti kita menyerah. Jawab dong. Udah sih, paling segitu aja dari aku. Tapi nggak sampai situ. Ada satu orang yang spesial juga, spesial, yang akan melanjutkan. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kita sambut. Chester. Akhirnya Musa ini akhirnya Tuhan menunjuk Musa buat naik ke Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi bangsa yang seharusnya menjadi saksi. Dan setelah aku membaca story ini, kayak ini tuh panjang banget, kayak ini kan di Keluaran kan storynya, tapi ini Keluaran, Imamat, sampai bener-bener nggak berakhir gitu tentang bangsa yang terpilih ini. Mungkin bisa bisa next slide mungkin, apa ya next slide-nya. Nah ini, so God raised up a chief witness, itu tadi Musa. Selanjutnya, nah di Yosua 23 ayat 1 sampai 3 nih. Intinya, mungkin kalian boleh baca di rumah. Mungkin intinya Yosua ini memulai dengan mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikan Tuhan yang telah mereka alami. Dia mengingatkan bahwa segala kemenangan dan pencapaian mereka bukan hasil dari kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Nah, di sini ini tuh jadi setelah Musa ini tuh lama banget kan masa dia memimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel tuh di situ tuh masih kayak yang tadi kayak Cimelani bilang, masih som-som kuku. Kadang mereka worship God, kadang mereka ya worship other God gitu. Tapi Tuhan tuh aku notice ya, setiap subbab, bukan subbab, kayak pasal gitu, Tuhan tuh bilang kalau misalkan ke Musa gitu, Tuhan kayak bilang, Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya kan Tuhan mau menyampaikan sesuatu untuk bangsanya gitu. Tuhan gak pernah meninggalkan bangsanya ini, tapi dia tetap
kalian pernah nggak sih punya barang sesuatu yang kalian suka banget? Misalkan kalian suka ini mainan kan? Nah pasti kalian bakal apa ya? Bakal ngerawat mainan ini, kalian bakal nyuci mainan ini, mungkin kalian bakal buat peraturan mainan ini harus taruh di atas biar dia mungkin gak berdebu atau apapun itu kan. Sama kayak Tuhan yang menjaga bangsa Israel ini, dia selalu berfirman lagi. Dia nggak pernah lelah buat berfirman kepada bangsa ini, buat mengingatkan ke bangsa ini kalau kasihnya Tuhan tuh sama mereka tuh besar banget, bukan cuma ke bangsa Israel doang, tapi bangsa lainnya juga. Tetapi sampai Musa meninggal, akhirnya Yosua yang menggantikan Musa ini. Dan di sini kita melihat Yosua ini tuh mengingatkan lagi apa yang Tuhan bilang. Gitu. Mungkin bisa next slide. Jadi setelah Yosua meninggal, akhirnya Tuhan gak berhenti dengan bangsa itu. Tuhan raise up lagi the prophet, yaitu nabi, yaitu Yesaya, yang artinya Yesaya. Nah Yesaya ini, he has a vision of God and bear witness to the Israel. Di sini tuh mungkin boleh next slide. Nah di Yesaya 42 ayat 1 ini, Yesaya tuh mendapatkan nubuatan. Dia bagikan ini ke bangsa Israel. Dia mendapatkan nubuatan, katanya hamba Tuhan yang akan menjadi saksi utama dan membuka mata orang yang buta. Yang tadi kayak aku bilang, kenapa bangsa Israel ini bisa jatuh, bisa gagal? Karena mereka nggak bangun hubungan sama Tuhan, karena mereka gagal melihat Tuhan secara nyata. Akhirnya Tuhan mempunyai ide untuk mengutus hamba Tuhan yang akan menjadi saksi utama dan membuka mata orang yang buta, agar mereka bisa melihat Tuhan secara keseluruhan dan mengalami Tuhan secara keseluruhan. Nah, sebenarnya siapa sih hamba Tuhan ini? Coba ya, nubuatan yang Yesaya bilang ini, yang membuka mata orang buta dan menjadi saksi utama. Siapa itu? Mungkin bisa lanjut. It's Jesus. Claiming to be the servant and witness. Tuhan itu diklaim sama banyak orang kalau dia tuh adalah saksi utama dan dia membuka mata orang yang buta. Mungkin kalian nggak percaya apa yang aku ngomongin, aku menemukan evidence yang kuat. Bisa kita buka di Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 18 deh, sorry. Ayat 18. Oke. Lukas 4 ayat 18. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Nih. Selanjutnya ada lagi ya. Jadi di sini dibilang, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan dan orang-orang miskin berarti dia menjadi servant menjadi saksi utama. Saksi utama tuh tadi dibilang kalau misalkan dia melakukan apa ya? Dia melakukan saksi itu bukan cuma kayak aku ngomong di sini terus orang-orang kayak oh aku saksi gitu. Enggak, tapi dengan kita melakukan juga kayak Tuhan Yesus, mungkin dia menyembuhkan orang buta, dia mengasihi perempuan yang berdosa, itu adalah salah satu bentuk saksi. Dan di akhir ayatnya ini dibilang untuk membebaskan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di sini tuh Tuhan, hamba Tuhan ini adalah menjadi saksi utama dan membuka
mata-mata orang yang buta, kayak gitu. Nah, untuk menjadi saksi itu sebenarnya nggak mudah. Maksudnya even Tuhan Yesus saja yang udah benar-benar saksi nyata bagi Tuhan itu ada, banyak orang-orang yang nggak mau percaya kalau Tuhan itu ada. Tetapi it's okay about that things. Setelah Tuhan mati, teman-temannya Tuhan ini, yang which is murid-muridnya Tuhan ini, melihat Yesus hidup, dan mereka recognize that He is the divine King Yahweh. Mereka melihat sendiri bahwa Dia tuh benar-benar ada untuk kita. Orang-orang ini langsung mengenali Raja yang mereka sembah, seseorang yang sangat mencintai kita banget. Mungkin bisa balik ke slide-nya. Nah, ketika saat ini kamu merasakan Tuhan Yesus dan kamu mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan ke kamu mungkin mengalami Tuhan Yesus, sebenarnya itu adalah hal ilmiah yang terjadi, yaitu, boleh next slide, bear witness, yaitu menjadi saksi. Kita ada saat ini karena kita juga dijangkau sama orang yang menjadi saksi kan. Dia melihat Tuhan dan dia bilang ke kita, akhirnya kita percaya sama Tuhan Yesus. Dan sekarang, now God is raise up you to be His, next slide, witness. Hal itu nggak berhenti di diri kita doang, tapi kita harus benar-benar sampai akhir menjadi saksi, bukan untuk kita kan merasakan kasihnya bukan untuk diri kita sendiri. Kita melihat banyak hal yang sangat luar biasa itu dan nggak kita keep di diri kita sendiri. Aku mau sedikit cerita tapi agak takut, but I will try. Jadi aku mengenal Tuhan Yesus itu sekitar 2 tahun yang lalu. Sebenarnya aku mengenal udah dari kecil gitu, kecil ini. Tapi aku baru ngalamin Tuhan Yesus tuh 2 tahun yang lalu. Dimana di saat aku merasa there is nothing in this world, aku nggak tahu hidup aku tujuannya kemana. Thank you. Tapi nggak tahu kenapa setelah aku mengikut Yesus, kayak Tuhan tuh pasti tahu aku, kayak Dia mempunyai tujuan yang besar buat aku. Dan sebenarnya akhir-akhir ini bukan hal yang mudah buat aku lalui. Kayak mungkin kemarin-kemarin aku kayak bisa kuat, tapi nggak ngerti kenapa kayak akhir-akhir ini tuh aku yang nggak kuat aja gitu loh buat ngadapin hidup ini gitu. But I know kayak mungkin karena aku mau sharing, jadi Tuhan tuh mau menunjukkan suatu hal yang besar buat aku. Jadi Dia mau aku buat ngalamin gitu loh, ngalamin yang bener-bener aku bisa melihat bahwa Tuhan tuh ada. Dan
nggak berhenti di sini aja. Hidup kalian mungkin ya pasti semua yang ada di sini tuh mengalami masalah nggak sih? Bukan cuma aku doang. Tapi aku suka banget sama idenya Tuhan. Kalau misalkan Dia tuh bener-bener nge-turns up keburukanmu tuh menjadi kebaikanmu gitu loh. Kayak Dia mengubah suatu masalah menjadi suatu hal yang gak sia-sia buat kamu alami. Mungkin kita saat ini ngerasa kayak gue ngalamin masalah, akhirnya ya udah gue selesai, terus ada masalah lagi, ya udah gitu doang, capek. Tapi Tuhan tuh sebenarnya ada sesuatu di masalah itu. Tuhan mau ngebuat masalah itu tuh sebagai hal yang sia-sia untuk menjadi saksi bagi orang-orang kalau kamu bisa, pasti orang lain juga bisa. Dan SMG ini, aku bersyukur banget to have this community. SMG ini punya divisi reach out. Reach out ini suatu hal yang besar banget visinya bagi SMG ini. Dan dia tuh, aku melihat dia tuh memegang dari awal reach out ini ada sampai sekarang tuh dia benar-benar memegang. Jadi buat kalian yang mungkin mau menjadi saksi saat ini, mau turns up, mau menjadi saksi benar-benar jadi saksi, tapi kalian mungkin masih malu, masih takut buat menjadi saksi, kalian mungkin bingung. Ya aku bisa kasih recommendation buat kalian untuk ikut reach out ini. Karena reach out ini ada di hari Jumat. Dan ada satu kalimat yang aku suka banget. Jadi satu hal yang aku suka banget di semua hal yang pernah ada, yaitu adalah God's love. And God's love is not just for me, not just for you, but for anyone. But how can anyone can pakai T realize about that? Mungkin sebelum kayak aku tahu nih sama Tuhan Yesus, aku nggak tahu kalau Dia tuh sangat cinta sama aku. Jadi saat ini aku mau kalian untuk membagikan kasih itu. Karena orang-orang perlu kasih itu. Mereka perlu sadar kalau there is a God yang mencintai mereka secara penuh, bukan setengah-setengah, bukan cuma sewaktu-waktu Dia mau mencintai orang aja, tapi setiap season. Dan menjadi saksi, balik lagi aku mau tekenin, menjadi saksi itu bukan kalian ngomong doang, tapi kalian bisa kayak lewat dari diri kalian, dari karakter kalian. Mungkin kalian bisa mengasihi orang yang terdekat kalian, keluarga kalian, teman kalian, saudara kalian. Mereka bisa melihat kalau Yesus itu ada di diri kita, dan akhirnya mereka jadi percaya akan hal itu. Saat ini aku mau kalian tutup mata dan kalian rasakan betapa Tuhan sangat cinta sama kalian. Not just for you, but for anyone. Tuhan mau kalian membagikan kasih-Nya itu sama orang lain. Tuhan mau itu gak berhenti di diri kalian. Tuhan menunjuk kalian malam ini untuk membagikan kasih itu sama orang lain. Karena orang lain juga perlu itu. Coba kita pikirkan masa dimana kita lemah, masa dimana kita gak punya orang lain. Dan itu terjadi sama saudara kita, sama orang-orang di luar sana. But God, tapi Tuhan selalu memikirkan orang-orang yang di luar sana. Tuhan melakukan segala cara
kayu salib untuk menebus setiap kita, bukan cuma kita di sini, tapi orang-orang di luar sana. Tapi kenapa bisa orang-orang di luar sana nggak mengetahui hal itu?